Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fulan Setiana dengan NIM 195221202, akuntansi syariah 4E. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Penasaran? Simak video berikut ini. Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasiskan kriptografi. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer atau jaringan yang bertindak sebagai server sekaligus klien. Lalu, bagaimana pandangan Bitcoin menurut perspektif Islam? Secara istilah, transaksi adalah al-hukuk. Secara bahasa, berarti jalinan dua perkara. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan akad secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan, dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli. Berdasarkan unsur transaksi jual beli, Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Karena Bitcoin memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata si pendaftar, dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi. Jika kita lihat dari segi fikih, muamalah transaksi jual beli Bitcoin, prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad as-sarf. Akad ini merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik sejenis ataupun tidak sejenis. Jual beli ini memiliki aturan dan syarat, yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang akan berpisah, sejenis, dan tidak ada khiyar atau penipuan, dan tidak ditangguhkan. Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu dengan waktu penyelesaiannya sekitar 2 hari. Hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional. Menurut teori keuangan Al-Ghazali, penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara. Mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut, bukan berfokus pada nilai intrinsik bendanya, melainkan kegunaannya. Sama halnya dengan Bitcoin, bukan hanya dinilai dari segi bentuknya saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemudaratannya, transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi dan unsur judi mengadu nasib sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudaratan dan kemaslahatannya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. MUI, Majelis Ulama Indonesia, menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi, bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.